Hai guys, selamat sore, selamat datang lagi di IG Live-nya 2 tahun link aja, tanya apa-apa bisa. Seperti biasa, Sahil Mulahela hadir di sini, pengen ngobrol-ngobrol sama sosok yang inspiratif, yang selalu seru kalau diajakin ngobrol-ngobrol bareng, yang selalu bisa dikulik apa-apa bisa dari seorang narasumber itu. Pokoknya banyak banget keseruan yang ada di IG Live-nya 2 tahun link aja ini. Dan di waktu yang asik ini, di sore yang asik ini juga kita pengen ngobrol-ngobrol sama sosok yang inspiratif banget. Banyak banget hal yang bisa dikulik. Dia adalah Prisia Nasution. Selamat sore. Prisia Nasution, dipanggilnya Mbak Pia ya? Boleh, Pia boleh, Prisia boleh, bebas. Bebas. Oke. Mbak Pia apa kabar Mbak Pia? Baik, Mas. Alhamdulillah. Nah, sore ini kita pengen ngobrol banyak sama Mbak Pia tentang cerita-ceritanya Mbak Pia sampai apapun kebisaan-kebisaannya yang mungkin ini bisa jadi inspirasi ataupun ya bisa memotivasi kita nih untuk ngelakuin hal-hal yang sama juga. Karena kalau ngeliatin Instagramnya Mbak Pia itu kan banyak banget hal-hal positif yang bisa di-share gitu kan. Nah, sebelumnya jangan lupa juga buat Sobat Link aja untuk terus perhatiin, terus ikutin juga pergunakan aplikasi Link aja sebanyak-banyaknya karena kita juga punya banyak hadiah di sini. Seru-seruan terus pokoknya di aplikasi Link aja dan layanan syariah Link aja. Nah, karena Mbak Pia juga udah hadir di sini. Mbak Pia gimana Mbak Pia selama pandemi lagi sibuk apa sekarang? Ya, santai-santai aja sih sebenarnya di rumah masih tetap persiapan karena kan ada syuting yang pending juga. Jadi sambil malah bagus sih kayaknya jadi kayak rehat dulu sebentar gitu kali ya dari hektik yang kemarin-kemarin ini malah dipaksa istirahat gitu. Jadi kayak oke juga nih kayaknya. Oke, tapi emang dari awal pandemi Mbak Pia sempat ini juga, sempat syuting juga apa enggak? Udah syuting sekali waktu itu. Untuk Oke. syuting ya. Terus akhirnya sekarang di masa yang PPKM darurat ini, terus ini lagi, berhenti lagi gitu. Iya, dipaksa berhenti. Jadi kemarin um, sebenarnya kan untuk film masih antara jalan atau enggak ya. Tapi kita memutuskan untuk udahlah ya kita ikutin PPKM, kita berhenti dulu gitu. Dan ternyata malah ada banyak bagusnya juga gitu karena jadi semuanya juga dipaksa istirahat gitu. Kalau enggak kan kerja terus gitu kan. Jadi hang gitu. Jadi kayak pas PPKM, kok ini malah enak ya gitu. Bener-bener istirahat aja udah semuanya sambil nyicil kerjaan-kerjaan yang kemarin-kemarin tuh nggak kepegang gitu karena sibuk di lapangan terus gitu kan. Jadi malah banyak banget manfaatnya sih pas PPKM ini. Nah itu dia kesibukan apa yang sebenarnya selama syuting tuh nggak kepegang gitu loh. Sampai akhirnya baru kepegang di masa PPKM ini. Contohnya kayak yayasan deh kemarin kan aku juga punya yayasan gitu. Ya. Kemarin tuh benar-benar nggak kepegang karena sibuk persiapan syuting aja gitu. Karena di syuting yang sekarang kan juga aku yang ngedirect gitu, jadi banyak banget apa kepala-kepala yang harus dipegang juga gitu. Jadi yayasan agak nggak kepegang. Terus kemarin kan ada kafe juga gitu, kafe juga nggak kepegang gitu. Makanya pas sekarang PPKM justru yayasan nggak boleh stop gitu kan, malah kita yang harus kerja ekstra gitu karena banyak yang butuh juga di luar gitu. Jadi itu malah fokusnya kepegang ke situ gitu. Sama kafe juga gimana nih kita untuk apa namanya akhirnya harus hanya delivery apa segala macam, ada nggak terobosan baru gitu dari restoran maunya diapain gitu. Akhirnya kita juga berhasil untuk buka satu cabang pekerjaan lagi gitu ya, yang adalah Eternal. Itu kayak toko yang pada akhirnya nanti penjualannya itu keuntungannya sebagian juga untuk yayasan juga gitu. Itu Oke. akhirnya kepegang juga gitu-gitu sih. Jadi malah kayak wah malah banyak yang bisa difokusin gitu. Tapi si Eternal itu lahirnya di masa pandemi ini. Kafe pun malah pas masa pandemi PSBB kemarin awal-awal itu tahun lalu. Jadi benar-benar pas pandemi itu dipaksa diem aja di rumah tuh jadi malah enggak nih kita nggak bisa gini nih, gini banyak orang butuh juga gitu. Jadi kita juga harus gimana sama-sama bergerak gitu sih. Tapi kok kamu berani sih Mbak ketika pelaku bisnis di luar sana mereka lagi gundah gulana gitu kan ya gara-gara PSBB, PPKM segala macam.
tiba-tiba sosok Christian Nasution hadir malah buka usaha gitu loh. Itu mungkin ada untungnya juga, aku nggak ngerti caranya buka usaha gitu ya, jadi nggak ngepikirin, oh nanti kalau loss gimana ya, kalau nggak ada pembeli gimana, apa segala macam gitu. Untungnya karena aku nggak ngerti itu mungkin ya, jadi kayak Oke. buka aja dulu gitu, malah nggak ada perhitungan. Tapi Jadi ya, benar-benar modal nekat. kenapa? Modal nekat. Sebenarnya tuh awalnya modal banyak kanan kiri yang udah mulai teriak juga gitu kan, kayak banyak layoff, banyak yang ini itu gitu. Terus apa ya, sendiri juga udah kita PSBB di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain, udah stres, denger banyak yang kayak gitu juga, kayaknya nggak mungkin nih kalau diem aja gitu. Udahlah yuk kita jalanin sesuatu gitu sih. Tapi emang kayaknya Mbak Pia ini orangnya sosoknya totalitas banget gitu ya. Apalagi kalau kita lihat dari film aja gitu kan. Sempat mendalami peran menjadi Ronggeng, terus sampai akhirnya dapat penghargaan aktris Indonesia terbaik di FFI 2011 juga. Ini emang dari kecil sifatnya totalitas atau gimana sih? Kalau suka sama sesuatu kayaknya nguliknya tuh maksimal gitu kali ya. Jadi Asik. kalau lagi suka sama apa gitu, wah ini gimana ya gitu. It's quite challenge gitu. Jadi harus bisa sampai kasih yang terbaik gitu sih kayaknya. Oke, emang dari kecil tuh pernah mikir nggak sih kalau nanti gedenya, wah gue bakalan jadi aktris nih, atau gue bakalan jadi pebisnis nih, atau gue punya yayasan nih. Pernah kepikiran itu nggak sih? Sama sekali nggak pernah. Mungkin karena emang aku tuh tipe yang nggak ada planning yang ngoyo gitu kali ya. Jadi just go with the flow aja gitu. Tiba-tiba harus jalannya ke sini nih. Oh oke nih, apa nih gitu. Yuk kita terusin gitu sih. Tapi emang dulu waktu kecil tuh pengennya jadi apa sih besarnya? Ini kita kayak anak-anak bocah yang suka ditanyain, dulu kamu kecil cita-citanya apa? Cita-citanya dulu waktu kecil inget banget mau jadi astronot malah. Pertanyaan anak kecil gitu kan, mau jadi apa? Astronot gitu sih sebenarnya. Padahal sekarang mungkin banget loh, Jeff Bezos, terus Richard Branson, semua udah pada berangkat kan ke... Kalau ngeliat film-film astronot tuh kayak, cita-cita waktu SD nih gitu. Jadi film apa nih? Film astronot apa yang paling Mbak Pia suka? Apa aja ya, Gravity lah, yang gitu-gitu lah, yang The Martian? itu. The Martian nonton juga? Nonton juga dong. Atau Nonton juga? kalau udah film-film astronot tuh kayak, kayaknya wajib nonton nih gitu. Karena cita-cita dari kecil gitu ya. Tapi masih ada keinginan untuk menggapai itu nggak? Kayaknya udah enggak deh. Itu aja deh, apa tuh yang di Taman Mini tuh? Planetarium. Planetarium. Oke. Nah, Mbak Pia, ini kan kalau misalkan kita lihat 30 Juni kemarin, Link Aja itu kan akhirnya genap berusia 2 tahun. Dan Link Aja itu selalu memaksimalkan fiturnya supaya jadi lebih baik lagi, seperti bisa menjadi e-wallet saat-saat ini gitu loh. Sekeren saat ini. Nah, kalau Mbak Pia sendiri ini selama 2 tahun ke belakang, itu apa sih yang udah Mbak Pia lakuin dan ada prestasi apa gitu? Karena 2 tahun ke belakang ini kan masa pandemi juga kan? Betul. 2 tahun ini justru malah lumayan banyak banget ya malah masa pandemi ini gitu. Yayasan akhirnya kita lumayan ngelebarin sayap gitu. Kita ngegandeng beberapa teman yayasan lain dan ada beberapa panti yang udah kita naungin juga gitu. Maksudnya udah kalau dari Yayasan Kopi Panas Foundation, pergerakan kita lumayan signifikan gitu di 2 tahun terakhir ini gitu. Terus tiba-tiba punya kafe gitu kan, ada kafe dan restoran. Terus sekarang tiba-tiba ada toko Eternal yang sebenarnya juga nanti akan dilingin juga sama yayasan gitu. Terus akhirnya berani mulai ngedirect pertama kali juga di akhir tahun lalu gitu, 2020, akhirnya kayak oke lah gitu. Itu juga akhirnya jalan. Terus sekarang juga seneng sama industri film, tapi mau coba bidang lain gitu ya, karena di depan layar kayaknya udah bukan masanya gue deh gitu, udah harus yang muda-muda nih sekarang gitu kan. Masih. Tapi kayaknya masih untuk ninggalin industri film tuh sayang banget gitu, because I just love filmmaking gitu. Mau
taruh di posisi apapun gitu. Nah sekarang di kepercayaan untuk jadi director, jadi I still can be here gitu. Jadi malah ada jalan baru untuk masih bisa di industri film gitu sih. Jadi tahun ini juga jalan lagi lumayan banyak sih 2 tahun belakangan ini gitu. Kalau secara soft skill sendiri dari Mbak Pia apa nih selama 2 tahun ke belakang yang kebetulan peningkatan gitu? soft skill kemarin tiba-tiba bisa bisa apa? sulap. Serius? Iseng-isengan main sulap mana ya? Coba dong. Ini asik nih. Ayo Sobat Link aja, kita main sulap sama Mbak Pia nih. Kita tes nih. Banyak loh alatnya yang harus disiapin. Iseng banget gak sih itu ya? Apa ya? PPKM ya Bang bujarap loh. Enggak, itu otodidak atau emang belajar? Iseng-isengan. Ini kan, ini kenapa jadi Joker yang kambil ya udahlah. Oke. Ya Joker. Lalu, iya. Dancing Joker. Jadi lu bikin dancing Joker. Saya bisa terbang-terbang. Lagi dong. Asik. Itu gimana, belajar dari mana? Kebanyakan liatin handphone kayaknya deh. Scrolling. I can do this too gitu. Tiba-tiba kemarin, wow. Enggak, tapi menurut Mbak Pia sendiri ketika menekuni sulap gitu ya, nggak tahu udah ditekunin banget atau belum, atau cuma iseng-iseng doang. Apa yang dirasain? Kalau sulap tuh I was always into it sih dari kecil. Maksudnya bapak tuh dulu suka kasih set box Houdini gitu. Terus nonton sulap gitu. Dan karena mungkin aku suka ngulik gitu ya. Dan memang basicnya kan anak teknik juga gitu. Jadi kayak there's no such magic gitu. Jadi harus kayak apa nih, ini kenapa bisa begini nih, apa segala macam, pakai mesin apa nih, apa segala gitu. Jadi ngulik, malah anaknya tuh suka ngulik gitulah. Jadi kayak banyak banget yang bisa dikulik juga dari sulap gitu kan. What's behind it? Gitu-gitu loh. Jadi malah emang seneng sih sebenarnya dari dulu. Cuman untuk melakukannya enggak, cuman suka nonton aja. Oh, cuma nonton aja. Oke. Tapi kalau kita nontonin sulap tuh selalu bangkit gitu ya, curiosity kita tuh kayak pengen itu tuh gimana sih, kok bisa ya? Jadi sebenarnya itu ngebangun critical thinking juga sih. Iya, kayak ini iya kan? Ini kayak digituin deh gitu. Nggak bisa nonton sulap kalau diem aja tuh sebagai penikmat kayaknya susah gitu. Ikutan mikir jadinya kayak, hah kok bisa gitu ya? Itu gimana ya gitu. Emang kalau pesulap favoritnya Mbak Pia siapa? Pak Tarno? Pak Tarno kayaknya. Betul-betul boleh tuh Pak Tarno tuh. Itu local pride tuh. Yang harus diangkat terus. Oke, Mbak Pia, tapi kan kalau kita lihat dari Instagramnya Mbak Pia sendiri nih, banyak banget kegiatan-kegiatan yang dilakuin sama Mbak Pia. Di eranya orang panjat sosial, malah Mbak Pia melakukan panjat tebing gitu kan. Kenapa? Emang dari dulu suka atau gimana sih? Kalau panjat tebing emang lumayan olahraga dari dulu gitu ya. Dulunya kan dulu atlet silat. Nah, kalau pas lagi banyak pertandingan itu kan banyak cedera gitu ya. Jadi kayak banyak impact ya tulang kering lah, bonyok-bonyok, ankle lah, kesleo segala macem gitu. Jadi banyak cedera impact gitu kalau bela gitu. Nah, sebenarnya panjat tebing itu olahraga alternatif gitu. Jadi ketika udah terlalu banyak impact tapi tetap mau olahraga, ya udah gitu. Jadi sebenarnya dari SMP sih kalau panjat tebing iseng-isengan gitu ya. Maksudnya nggak menekuni serius banget karena memang olahraga alternatif aja gitu. Tapi memang suka juga sama dari SMP tuh suka, akhirnya SMA lah mulai serius gitu. Akhirnya kebawa sampai sekarang. Akhirnya punya boulder sendiri gitu, boulder wall sendiri gitu-gitu sih. Tapi lumayan banyak juga loh postingannya tentang panjat tebing itu di Instagramnya. Jadi kayak aku tuh pertama ngeliat aja kayak wah ini. Karena sebenarnya panjat tebing tuh olahraga yang one for all gitu. Jadi semua body parts kan kena kan, tangan kena, kaki kena, core apalagi punggung, upper back semuanya sih dapat gitu. Dan dengan minimum resiko gitu karena
itu kan sangat safety semuanya sebenarnya kalau ngikutin prosedur yang ada kan pasti sangat safety gitu dan low impact, nggak ada impact, nggak ada kalau lari kan biasanya bisa kena lutut gitu kan. Nah ini tuh nggak ada impactnya sama sekali gitu sih, jadi aman banget. Oh, oke. Tapi buat orang yang suka ngelakuin hobi-hobi ekstrim, ya itu bisa dibilang ekstrim juga gitu kan ya, panjat tebing ya. Itu menurut Mbak Pia sendiri asuransi itu penting nggak sih? Karena kan zaman sekarang nih orang kayak menyepelekan asuransi gitu loh. Begitu kena, des, wah uang kayak kekuras ratusan juta langsung puyeng sendiri. Asuransi itu emang penting banget sih regardless what you're doing gitu ya, karena Nah, kan apa namanya kita tuh nggak mungkin selamanya sehat, itu udah kayak nggak mungkin walaupun kayak aku juga sebisa mungkin deh ngejaga gitu semoga nanti sehat terus sampai tua gitu nggak pakai sakit-sakit langsung meninggal aja gitu cita-citanya kayaknya semuanya gitu ya nggak mau pakai gitu-gitu gitu tapi eh, nggak ada yang tahu juga pasti penyakit tuh sedikit banyak pasti datanglah ke kita nggak mungkin banget ada yang bisa sehat walafiat sampai kapanpun ya mungkin ada gitu tapi nah. chances itu sangat kecil gitu jadi punya asuransi itu buatku sih sangat sangat penting banget ya to secure your life gitu. Oke, jadi emang penting banget apalagi di masa sekarang ini gitu kan ya. Nah, itu dia Sobat Link aja. Makanya buat lo yang lagi nonton sore ini, jangan menyepelekan asuransi. Asuransi itu sepenting itu, apalagi di masa seperti sekarang. Nah, kalau kita mau lihat jenisnya lagi juga asuransi itu ada banyak banget macamnya. Dari premi kecil sampai premi yang besar itu juga ada. Nilai tanggungannya dari yang kecil itu sampai yang besar semuanya juga ada. Nah, ini semua bisa dilakukan dibayar asuransinya lewat aplikasi Link aja. Sesimpel itu sekarang ya kan. Jadi semuanya apa-apa bisa, seperti Mbak Pia juga yang apa-apanya bisa gitu. Mau olahraga silat, hayu, panjat tebing, hayu, sulap, hayu, main film, hayu. Semuanya dijabanin. Nah, sama jangan lupa juga kalau Link aja lagi ada promo festival apa-apa bisa, di mana lo punya kesempatan untuk dapetin traktiran dari Link aja. Tinggal download aplikasinya Link aja di Android Play Store dan juga di Apple App Store. Dan abis itu tungguin kejutan-kejutannya. Sama jangan lupa pergunakan sebanyak-banyaknya aplikasi Link ajanya. Oke, Mbak, kan sempat modeling juga ya kalau nggak salah ya? Kecelakaan, bagian itu kecelakaan. Ah itu kenapa kok kecelakaannya gimana sih? Jadi dulu tuh malah lagi aktif-aktifnya silat sih, lagi ada pertandingan juga gitu waktu itu. Terus ya biasa lah ya kalau lagi pertandingan kan dulu sangat high impact gitu, jadi tulang kering tuh nggak pernah mulus lah, udah gitu kan, karena ngambil dari dulu silatnya juga nomor fighting bukan nomor seni gitu. Nomor seni kan yang apa kayak nomor kata lah kalau di karate seni itu. Oke. Kalau nomor tarung ya benar-benar berantem gitu. Jadi nggak ada yang mulus lah kaki. Terus tiba-tiba mungkin karena tingginya juga agak di atas rata-rata gitu ya. Jadi kayak modeling, apaan tuh modeling gitu. Terus ya biasa orangnya kan agak kiris-kiris juga gitu karena ada sesuatu yang baru apa ya itu ya gitu pas nyoba oh my god I had to wear high heels 9 cm gitu ngerti juga enggak sebelumnya kan kayak kamu punya high heels nggak terus tanya ibu ada high heels nggak dikasih lah yang 3 cm yang cuma segini di bawah itu bukan high heels cari high heels 9 cm emang ada dulu tuh masih nggak tahu sama sekali gitu kan Oke. pakai sakit apa segala macam gitu dan ya itu kalau misalnya nyoba sesuatu aku orangnya harus bisa gitu kan jadi mbak maksimalin di situ walaupun pada akhirnya nyerah juga I don't think this is my thing gitu karena yang pada akhirnya tuh pas jadi modeling dulu tuh aku sangat menghargai postur badanku gitu ya untuk apa silat itu karena berat kan by berat badan gitu ya pertandingannya. Untuk setinggi aku tuh jangkauanku lebih panjang gitu karena yang lain beratnya tuh sama tapi lebih pendek gitu lah ya. Jadi jarak tembak kaki sama pukulanku tuh lebih panjang. And I was like happy with my body gitu. Tiba-tiba pas modeling semuanya tuh jadi salah gitu. Terlalu gendut, terlalu berotot, terlalu ini, terlalu itu gitu. Jadi kayak
how come jadi nggak ini ya, jadi nggak appreciate my own self lagi gitu. Oke. Lama kayak, nah kayaknya ini bukan bidang gue deh gitu. Jadi semuanya salah gitu, kayak ih kuku kok nggak bagus, ini jadi salah semuanya gitu. You know, to be a model kan you have to be perfect gitu kan. Ya. Dan kayaknya ukuranku kurang terlalu perfect untuk jadi model. Jadi kayaknya daripada marah-marah sendiri sama badan, jadi kayak udah gitu. Jadi Sobat Link aja, yang bisa kita simpulkan dari seorang Mbak Prisia Nasution itu adalah lebih sakit pakai high heels daripada tarung. But that's true though, gila. Abis pakai high heels tuh ngerendam kaki di air es apa segala tuh, no. Gila, berarti emang nggak lu banget ya, pakai high heels tuh nggak Mbak Pria banget ya. Tapi emang we have to appreciate apapun yang datang gitu ya, karena terima kasih juga karena modeling tuh jadi ngerti makeup gitu, jadi ngerti caranya pakai high heels. Sekarang sih bisa pakai high heels dan Bisa ya. ngerti makeup. Kebayang kalau dari dulu jalurnya atlet terus gitu ya, mungkin nggak ngerti apa sih foundation, apa sih lipstick gitu. Jadi makasih juga sih pernah kenal sama modeling. Sekarang lagi ada challenge di TikTok make up dalam waktu 3 menit. Berarti bisa dong? Bisa, tinggal pakai pensil alis, blush on, lipstick, beres hidupnya. Berarti ditunggu kontennya ya. Ditunggu kontennya ya. Sih 1 menit nggak nyampe tuh malah. Oke. Tapi main tenis masih? Masih. Di masa pandemi ini juga masih main tenis? PPKM ini agak lumayan di stop lah ya, kita ngikutin pemerintah juga gitu. Tapi ada satu lapangan kompleks temen yang emang nggak ada yang main sama sekali di situ gitu. Jadi kita make sure yang main cuman kayak berempat gitu, bener-bener nggak mau rame-rame. Sebenarnya kan emang nggak boleh keluar, tapi di rumah tuh lama-lama bisa stres kalau nggak olahraga gitu kan. Jadi benar-benar olahraga yang sangat sepi, abis itu pulang lagi. Udah gitu sih. Oke. Nah, ini kan sebenarnya banyak banget hobinya Mbak Pia gitu kan. Ada nggak sih yang kita ini belum tahu? Atau yang mungkin emang nggak pernah dipublish gitu sama Mbak Pia? Apa ya? Aku juga lupa lagi. Kayak misalkan jago fotografi kek atau apa gitu. Oh, ngelukis mungkin ya sama main piano. Tapi ya? Lukis? Iya, kalau di sini lukisan-lukisan di rumah tuh yang dipajang lukisanku, tapi zaman dulu gitu, lukisan zaman SMA. Tapi suruh ngelukis lagi udah males gitu sih. Sebenarnya banyak lukisan-lukisanku juga. Tapi dari dulu tuh emang menekuni lukis? Sebenarnya dari dulu suka banget. Halo? Ya, halo. Ya. Sebenarnya dari dulu tuh suka banget sama seni gitu ya, sama semua yang berhubungan sama art gitu, suka sketches, suka ngelukis gitu. Cuma mau kuliah seni nggak boleh dulu sama ibu kan. Apa itu kuliah apa itu gitu loh. Iya. Kan sebel banget nggak sih? Jadi kayak my passion was always there. Oke. Jadi emang orangnya nyeni banget lah ya. Suka sama kesenian lah. Kalau piano gimana Mbak Pia? Kalau piano sebenarnya aku dari kecil sih standar lah ya, anak kecil dilesin piano klasik gitu, main piano klasik dari kecil apa segala macam. Terus ya udah, jadi sekarang kalau mainnya cuma buat iseng-isengan aja dan banget kalau nggak ada yang nonton. Ada yang nonton langsung ngapain sih lihat-lihat gitu, insecure tiba-tiba. Oke, nah tadi kan kita udah ngomongin sama Mbak Pia nih, 2 tahun ke belakang apa yang udah Mbak Pia lakuin, terus juga saat ini apa sih yang jadi concernnya Mbak Pia juga, apa yang jadi hobinya yang mungkin orang lain tuh belum tahu. Tapi andai kan Mbak Pia ini punya satu kekuatan yang luar biasa, dikasih super power, bisa ngapain aja. Di masa seperti sekarang, apa yang pengen dilakuin? Super power as if punya, maksudnya jadi kayak ini ya, jadi kayak apa, dia punya super power in a way gitu. Ya, apapun itu mau bisa ngapain aja di dunia ini. Yang nggak mungkin pun. Nggak mungkin pun nggak apa-apa. Kita lagi berandai-andai. Mau punya 2 ability sebenarnya.
mau bisa menggandakan diri, dan mau bisa apa namanya, kalau yang pergi kemana aja teleport, menggandakan diri dan teleporting. Oke. Gue kaget tadi begitu ngomong menggandakan, jangan-jangan menggandakan uang lagi. Karena kan ya itu tadi banyak banget yang banyak banget yang mau dikerjain tapi very limited time gitu kan. Makanya sekarang di PPKM malah jadi bisa ngerjain yang lain gitu. Nanti kalau PPKM selesai, gimana nih kerjaan yang lain gitu. Jadi coba kalau bisa split banyak gitu ya, kayak amuba membelah-belah diri gitu. Jadi kayak oh bisa kerjain ini, bisa kerjain itu gitu. Tapi sebenarnya ketika masa pandemi ini berakhir, apa sih hal pertama yang pengen banget dilakuin sama Mbak Pia? PPKM ini atau total pandemi selesai? Pandemi selesai. Apa ya? Aduh, masih belum kebayang lagi. Kan ada orang yang pengen, gue pengen traveling nih, jalan-jalan lagi ke luar negeri, kayak kemana gitu kan. Kalau Mbak Pia apa? Iya sih, traveling selalu jadi yang paling menyenangkan sih ya. Boleh juga tuh idenya traveling deh. Traveling ya? Kayak lost lagi gitu, kayaknya menyenangkan banget. Oke, tadi 2 tahun ke belakang udah, saat ini udah. Kalau 2 tahun ke depan, kira-kira apa yang mau dilakuin lagi, dan apa yang pengen dicapai sama Mbak Pia? Ini asumsi pandemi hilang atau pandemi masih ada nih? Pandemi masih ada. Pandemi masih ada 2 tahun lagi ya? Nah. Aduh kok kayak nggak optimis ya. Iya, nanti yang denger malah, ya kok masih ada sih pandemi? Enggak. Ya udah, kita anggap hilang deh. 2 tahun ke depan pandemi hilang deh. Lama banget nih pandemi. Nih, udah ya semuanya, ayo buru-buru vaksin yuk. Udah yuk, biar pandemi makanya. Nih. Apa 2 tahun ke depan yang pengen dilakuin? Yang pasti tetap yayasan, fokus di yayasan gitu ya, dan semoga semakin berkembang, semakin banyak panti-panti juga yang bisa kita pegang. Terus mungkin buka cabang kafe kecil-kecil juga gitu, karena sebenarnya si ruang kopi panas ini juga aku diriin bukan cuman buatku gitu, jadi makanannya pun dari teman-teman siapapun gitu yang punya bisnis makanan tapi mereka nggak punya etalase, they don't know where to sell, itu sebenarnya juga bisa di kafeku juga gitu, karena kan waktu musim pandemi kemarin tuh tiba-tiba banyak yang jago masak gitu, jualan tapi mereka nggak ada platformnya gitu, jadi banyak yang naruh di situ juga. Jadi kalau misalnya ada cabang kecil-kecil di mana-mana, di situ bisa jadi hub-nya gitu. Jadi misalnya di Depok, ya udah siapa yang masakan sekitar Depok bisa ditaruh di situ, nanti kita bantu publish gitu-gitu sih. Restorannya bisa berkembang juga. Terus apa lagi ya? Ya sisanya mengikuti. Sisanya mengikuti. Oke. Itu dia Sobat Link Aja obrolan kita barengan sama Mbak Prisia Nasution ya. Sama jangan lupa buat lu juga nih Sobat Link Aja yang pengen dapetin beragam promo seru, jangan lupa untuk cek festival apa-apa bisa di aplikasi dan juga sosial medianya Link Aja. Makanya di-download dulu aplikasi Link Aja dan pergunakan juga Link Aja dan layanan syariah Link Ajanya supaya bisa dapetin banyak keuntungan juga. Jangan lupa untuk stay tune terus di Instagramnya @linkaja buat live-live selanjutnya yang pasti sama bintang tamu yang gak kalah inspiratif juga. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Prisia Nasution yang udah mau diajak ngobrol-ngobrol seru sore ini. Tapi kan kemarin ulang tahun Link Aja yang kedua tuh, boleh dikasih ucapan dulu dong buat Link Aja. Selamat ulang tahun Link Aja yang kedua, semoga sukses terus, jaya terus, dan selalu banyak membantu orang. Amin. Terima kasih kalau gitu Sobat Link Aja. Sahil Mulahela harus pamit. Mbak Prisia Nasution juga pamit. Kita ketemu lagi di live-live berikutnya ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.